puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau orang yang batal puasanya diganti dengan puasa juga, nah itu yang batal dikarenakan makan, minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian haid, nifas, kemudian sengaja untuk makan, ya. Nah, itu pembatal-pembatal puasa yang harus diganti di hari yang lain puasanya. Nah, kalau orang batal puasanya tetapi dengan pembatal yang beda pembatalnya, yaitu membatalkan puasanya dengan cara berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ini bagi yang sudah menikah. Berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka orang ini harus membayar fidyah. Ya. Orang ini harus membayar fidyah. Apa fidyahnya? Fidyahnya adalah membebaskan seorang budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ya. Makanya kalau puasa wajib di bulan Ramadan jangan dekat-dekat dengan suami. Nah itu, apalagi suami nakal misalnya. Ya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ja'a rajulun ilan nabi, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, halaktu ya Rasulullah. Kemudian laki-laki ini berkata, aku celaka ya Rasulullah. Laki-laki ini berkata, celaka aku ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, ma ahlakaka? Apa yang membuatmu celaka? Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu celaka? Kemudian dijawab laki-laki itu, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya, hal tajid ma tu'tik raqabah? Apakah engkau mempunyai seorang budak yang bisa engkau bebaskan, yang bisa engkau merdekakan? Ya. Ini. Kemudian la, dijawab laki-laki itu, da. Aku tidak mempunyai seorang budak yang bisa untuk dimerdekakan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati' an tasum syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut ya. Faqala la, tidak mampu ya Rasulullah. Aku tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian Rasulullah tanya lagi, fahal tajid ma tut'im sittina miskina? Apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dia menjawab tidak. Bagaimana aku memberi makan orang miskin sedangkan aku adalah orang yang paling miskin di tempat ini, kata laki-laki itu. Nah ini laki-laki ini. Ya, lah miskin membuat pelanggaran pula. Tapi Rasulullah SAW ketika itu ketawa dia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Fa'atan Nabi bi'araq. Kemudian Rasulullah SAW memberikan laki-laki itu dengan 15 so'. 15 so'. 15 so' itu berarti 15 kali 4. Ini ya. 15 kali 4. 4 ini nih.
ya. Diberikan kepada laki-laki itu kurma. Faqala tasaddaq biha. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, beri makan istrimu dengan kurma ini. Nah ini ya. Jadi laki-laki itu tadi tidak mampu, duit tidak mampu, tapi dia menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bantu dia. Rasulullah kasih duit, bukan duit, kasih kurma. Kemudian kurma itu sebenarnya harus diberikan kepada orang lain. Ya, harus diberikan kepada orang lain, memberi makan orang lain. Tapi laki-laki itu paling miskin di situ. Maka Rasulullah tertawa, Rasulullah langsung nyebut, ya sudah, kasih makan istrimu dengan kurma ini sebagai tebusan engkau menyetubuhi istrimu di siang hari. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Bagaimana perempuannya? Bagaimana dengan istrinya? Ya, ini istri kan kadang-kadang tidak taken, tahu-tahu lah di dekap suaminya misalkan. Misal siang-siang, ya. Jumhur ulama menyatakan al-mar'ah war rajul sawa, laki-laki dengan perempuan sama. Jadi kalau laki-laki itu harus puasa 60 hari, maka perempuan juga harus puasa 60 hari. Untuk nebus satu hari tadi ya. Untuk nebus satu hari tadi. Satu hari yang berhubungan badan tadi. Dia harus tebus itu. Ini mazhab jumhur. Bahwa laki-laki sama dengan perempuan. Kenapa? Karena tidak mungkin berhubungan badan itu satu nak, satu tak nak. Pasti hame-hame nak. Nah itulah kira-kira. Ya. Kalau berhubungan badan itu pasti suaminya mau, istrinya juga mau. Ya. Maka mazhab jumhur, perempuan sama dengan laki-laki. Harus berpuasa 60 hari. Atau memberi makan 60 orang miskin. Kalau laki bini berarti 120 orang miskin yang diberi makan. Ya. Kemudian di mazhab Imam Syafi'i, annahu la kaffarata 'alal mar'ah mutlaq. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan tidak mendapatkan kafaroh. Dia hanya membayar hutang satu hari tadi. Ya. Jadi misalkan perempuan ya diajak suaminya untuk berhubungan badan. Suami membayar hutang yang 60 tadi, puasa 60 hari berturut-turut, yang perempuan hanya membayar satu hari karena dia batal hari itu. Karena dia batal di hari tersebut untuk perempuannya saja. Ya. La fi halatil ikhtiyar wa la fi halatil ikrah wa innama yalzamuhu al-qada' faqat. Wa qala an-Nawawi al-asah 'ala al-jumlah wujubul kaffarah wahidan 'alaihi khas an nafsihi faqat wa annahu la syai' 'alal mar'ah. Begitu perkataan Imam Nawawi bahwa ketika suami istri berhubungan badan, yang laki-laki wajib membayar kafarah 60 hari puasa berturut-turut. Kemudian yang perempuan hanya wajib mengganti satu hari puasa. Dikarenakan berhubungan badan itu batal puasa. Ya, dikarenakan berhubungan badan itu batal. Kemudian kafarah ini harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang ada budak ya harus memerdekakan budak. Cuman sekarang tidak ada budak. Jadi kafarahnya harus puasa. Ya, jadi jangan kalau tidak ada mampu puasa, harus puasa dulu. Ya, diusahakan puasa. Kalau tidak mampu baru pindah. Pindah dengan memberi makan 60 orang miskin. Ya.
diganti memberi makan 60 orang miskin. Jadi itu ya, kafarah orang-orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang qada Ramadan. Qada itu apa arti ya? Qada itu artinya ganti. Mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Dan rata-rata perempuan itu pasti ada meninggalkan puasa Ramadan karena perempuan ini haid. Ya, karena perempuan ini haid. Perempuan itu juga nifas. Ya, perempuan juga menyusui, gitu ya. Maka wajib bagi mereka mengetahui hukum tentang mengganti puasa Ramadan. Pembahasan di sini adalah apakah mengganti puasa Ramadan itu harus langsung? Faham langsung ya? Secepatnya. Kalau mampu dibayar secepatnya. Contoh misalkan kita ini meninggalkan bulan Ramadan bulan kemarin dikarenakan haid 5 hari. Ya, 5 hari. Kemudian masuk hari raya. Hude rayo, masuk rayo kedua, rayo ketiga, apakah langsung harus diganti atau boleh diundur-undur dulu? Ini ya. Apakah boleh diundur-undur dulu? Maka para ulama menyebutkan mengganti puasa Ramadan itu boleh diundur-undur. Yang penting dibayar. Yang penting dibayar. Tapi jangan sampai hutang itu tidak dibayar dalam keadaan kita sudah meninggal. Nah, itu berat itu. Ya. Artinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai beban hutang puasa. Ya. Apa dalil para ulama yang memperbolehkan perempuan mengulur-ngulur untuk mengganti puasa Ramadan? Dari Aisyah radhiyallahu anha kanat taqdima 'alaiha minar Ramadan fi Sya'ban. Sesungguhnya Aisyah mengganti puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Kapan bulan Sya'ban? Satu bulan sebelum Ramadan. Ya. Jadi Aisyah itu mengganti puasa Ramadan di tahun yang kemarin di bulan Sya'ban. Ya. Mengganti puasa Ramadan tahun kemarin di bulan Sya'ban. Kemudian bagaimana ketika orang-orang yang mempunyai hutang puasa ingin melakukan puasa sunnah? Ini ya, bagaimana ketika orang-orang yang mempunyai puasa ingin melakukan puasa sunnah? Contohnya tadi adalah perempuan ketika dia punya hutang puasa Ramadan 7 hari. Kemudian dia mengulur untuk membayar hutang Ramadannya. Apakah boleh dia berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Paham ya? Karena puasa sunnah Syawalnya apa hukumnya? Sunnah. Puasa qada hukumnya wajib.
karena itu hutang. Dua pendapat ulama di sini. Yang pertama adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa perempuan yang ingin melakukan puasa sunnah, maka dia harus mengganti puasa wajibnya terlebih dahulu. Perempuan yang ingin melakukan puasa sunnah, maka dia harus mengganti puasa wajibnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena wajib itu lebih muqaddam, lebih dikedepankan daripada yang sunnah. Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa awwalu ma yuqda yaumal qiyamati as-salat. Yang dihitung pertama kali ketika kita meninggal adalah salat. Fa inna qasa syai'un min salatihi. Ketika ada salat wajib yang kurang, maka Allah memerintahkan, lihat salat-salat ataupun amalan-amalan sunnah dia. Apa ada amalan-amalan sunnah itu nambal kewajiban-kewajiban kita yang kurang. Ya. Maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, puasa wajib harus dibayar terlebih dahulu baru melakukan puasa sunnah. Dalam mazhab Abu Hanifah, perempuan kalau dia ingin mengulur-ngulur waktu membayar puasa Ramadan, ataupun kalau dia belum membayar hutang puasa Ramadan, maka perempuan itu masih boleh melakukan puasa sunnah. Masih boleh melakukan puasa sunnah. Kenapa? Ini pendapatnya Abu Hanifah ya. Kenapa boleh? Yang pertama, karena Aisyah nyebut, aku mengganti puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Pertanyaannya, apakah Aisyah tidak pernah melakukan puasa sunnah? Puasa Senin dahwa Aisyah, puasa Kemis dahwa, puasa Arafah dahwa, puasa Muharram dahwa, puasa Syawal dahwa. Benar tak? Dikarenakan Aisyah nyebut, aku mengganti puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Berarti ada kemungkinan Aisyah itu dahwa melakukan puasa sunnah. Karena dia menggantinya di bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan. Maka Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya Aisyah juga melakukan puasa sunnah. Tetapi dia lakukan puasa sunnah dan dia takhir, dia ulur untuk membayar qada bulan Ramadan, membayar hutang bulan Ramadan. Artinya boleh-boleh saja kita melakukan puasa sunnah walaupun kita masih punya hutang Ramadan. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, kenapa diperbolehkan? Karena puasa wajib dan puasa sunnah itu beda. Kalau puasa wajib, kita harus niat dari malam harinya. Kalau di malam hari kita tidak ada niat, maka tidak sah puasa kita. Benar tak? Kita lah bahas itu kan. Kalau kita tidak niat di malam hari, maka puasa kita tidak sah. Ya. Contohnya misalkan malam minggu. Malam minggu ini kan banyak orang ngapel biasanya. Orang ngapel baru belajar misalkan malam minggu. Ini kan malam minggu nih. Malam kelak nongkrong misalkan. Tapi nongkrong sampai jam 12 misalkan. Tidur malam. Ya. Habis tidur malam, tahu-tahu bangunnya jam 9, jam 10. Tidak ada niat puasanya. Ya.
bangunnya jam 9, jam 10. Jam 10 pagi. Ya, kemudian makan pagi lum. Apa-apa lum. Alah tanggung puasa beh. Boleh enggak macam itu? Enggak boleh. Karena dia tidak niat dari malam harinya. Ya. Kecuali memang dia sudah berniat di malam harinya. Tanggung nih. Lah dekat waktu sahur, aku makan sahur, kemudian besok aku niatkan untuk puasa. Ya, daripada esok pagi aku hanya tidur malai, dia dapat pahala, maka dia niatkan untuk puasa besok pagi. Sah tak puasanya? Sah puasanya. Ya. Puasanya sah. Maka puasa wajib harus diawali dengan niat. Kalau puasa sunnah tak PAP, tak ada niat di malam harinya. Makanya Imam Abu Hanifah menyebutkan beda tata cara melakukan puasa sunnah dan wajib. Karena puasa wajib harus niat di malam harinya. Adapun puasa sunnah tidak niat, tak PAP. Ya. Niat di pertengahan hari. Tapi dengan syarat belum ada makan. Ya. Dari waktu subuh itu belum makan. Maka boleh ketika itu untuk melakukan puasa sunnah. Baru nanti melakukan puasa wajib, ya. Kemudian pembahasan lagi, wa in akharal qada hatta dakhala Ramadan akhar, shoma Ramadan al-hadir thumma yaqdi ba'dahu ma alaihi wala fidya alaihi. Kalau perempuan ini mempunyai hutang di bulan Ramadan, kemudian sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, utang nih gak ada, utang lama gak ada, ya. Arti dalam setahun tuh tidak ada dibayar utang deh, sampai masuk bulan Ramadan tahun depan, ya, sampai masuk bulan Ramadan tahun depan. Bagaimana hukumnya? Maka dia menambah hutang baru, ya, tanpa harus ada tambahan riba istilahnya. Tidak ada kena denda, ya. Jadi misalkan 7 hari hutang di Ramadan tahun sekarang, 7 hari ini tidak dibayar-bayar sampai masuk Ramadan tahun depan. Tahun depan utang pulih, berapa hutangnya? 5 hari misalkan. Setelah bulan Ramadan tahun depan, maka kita harus membayar 7 plus 5. Ya, berarti 12 hari. Ya, 12 hari. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, dan juga pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan dak de denda ya, kalau ada uzur. Ya. Kalau ada uzur, contohnya uzur misalkan di tahun ini perempuan ini mempunyai tugas yang berat sehingga dia itu sulit untuk melakukan puasa misalkan, ya. Nah, ini uzur misalkan. Wa khalafahum fima idza lam yakun lahu uzur faqalu alaihi an yasuma Ramadan al-hadir thumma yaqdi ma alaihi ba'dahu wa yafdi amma fatahu an kulli yaumin muddan min at-ta'am. Kemudian ada pendapat yang lain, ya. Ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa kalau perempuan itu atau orang tadi melakukan puasa dan dia hutang puasanya tidak dibayar sampai Ramadan tahun depan, maka di tahun depan dia mengganti puasa yang lama, dia mengganti puasa yang Ramadan tahun depan dulu, kemudian mengganti puasa tahun Ramadan yang dulu plus riba. Ada riba. Apa ribanya? Fidyah.
memberi makan orang miskin 1 hari 1 orang. Jadi misalkan tadi ya, di bulan Ramadan tahun kemarin 7, tidak ada dibayar sampai bulan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini utang 5. Yang 5 tidak ada riba. Ya. Kalau kita membayar hutang yang 5, tidak ada ribanya. Adapun yang 7, dia harus berpuasa plus. Ada plus lah. Membayar fidyah, membayar makan, memberi makan orang miskin 1 hari 1 orang. Banyaknya 1 mud. Ya. Banyaknya 1 mud. Mud tuh macam nih ya, mud. Ini mud nih. Ya. Memberi 1 mud. Atau buka memberi 1 kali makan orang miskin, tidak jadi masalah. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat ini pendapat yang lemah. Ya. Allahu alam, yang sahih adalah tidak ada fidyah. Jadi terus baik. Ya, terus ganti. Kalau masuk Ramadan tahun depan, masuk bon baru boleh berarti. Nah, habis itu diguyur. Bagaimana kalau misalkan perempuan, ini cewek misalkan, karena cewek ini kadang-kadang meremehkan haid. Pas dia haid ada puasa. Udah tahu kalau dia cacat ada tekan, lupa dengan hutang dia. Banyak yang macam ini. Dari mulai awal haid sampai dia baru belajar, 20 tahun misalkan. Ya. Berarti 20 tahun itu dia lupa untuk mengganti puasa wajib dia. Nah, macam mana cara ganti ya? Macam mana cara gantinya? Di sini para ulama berpendapat bahwa menggantinya dengan cara perbanyak puasa sunnah. Tuh, pendapat yang pertama. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Perbanyak puasa sunnah. Pendapat yang kedua, ditakar. 20 tahun itu berarti 20 kali Ramadan kan? 20 kali Ramadan. Biasa rata-rata ya kita meninggalkan itu berapa hari kira-kira? 5 sampai 7 hari. Maka taruhlah 7 hari kita meninggalkannya. Maka 7 kali 20 berarti. Ya. 7 kali 20 berarti 140 ya. 140 hari kita harus berpuasa. Maka buatlah absen. 140 kolom. Kalau Allah sudah conteng. Utang selesai. Conteng. Setengah tahun berarti kita puasa. Ketika itu. Ya. Nah, itu cara yang kedua. Menggantikan puasa qadha yang lupa. APG lah bertahun-tahun. Ya. Jadi seperti itu. Dan qadha ini wajib ya hukumnya ya. Qadha ini hukumnya wajib. Karena dia bentuknya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pembahasan selanjutnya adalah man mata wa alaihi as-siyam. Bagaimana kalau qadha ada dibayar? Qadha tadi tidak ada dibayar, maka hukumnya tetap hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia meninggal dalam keadaan ada hutang? Ajma'al ulama alla anna man mata wa alaihi fawat minas salawat fa inna waliyuhu la yusalla alaihi. Kalau misalkan salat yang ditinggalkan selama hidupnya, ya, hutang dia. Tapi apakah hutang itu bisa digantikan? Para ulama nyebut tidak baca. Jangan kelak sebelum meninggal, mak wasiat. Ane jarang dulu hambayang. Jadi pas mak meninggal kelak tolonglah ganti solat mak utang dengan Allah itu tidak ada baca. Ya, tidak bisa. Ya. Wa kadzalika man ajiza an siyam fa in mata wa alaihi siyam kana qad tamakkana min siyamihi qabla mautihi faqad ikhtalafa ulama fi hukmihi.
Tapi kalau hukum puasa beda ceritanya. Misalkan tadi ya, kita punya utang puasa Ramadan 7 hari. Tahu-tahu kita ini meninggal. Ya, sebelum niat kita itu menggantinya di bulan Sya'ban. Belum sampai bulan Sya'ban, tahu-tahu kita meninggal. Utang kita lagi ada tak? Lagi ada hutangnya. Kalau dalam kasus ini maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan minhum Abu Hanifah wa Malik wa masyhur an Syafi'i. Imam Abu Hanifah menyebutkan, Imam Malik menyebutkan, Imam Syafi'i juga menyebutkan ila anna waliyuhu la yasumu anhu wa yut'imu anhu muddan an kulli yaumin. Jumhur ulama menyatakan walinya, siapa walinya? Anaknya. Maka anaknya tidak wajib untuk menggantikan puasa orang tuanya. Yang wajib hanyalah mengganti dengan makanan. Ya, mengganti dengan makanan. Jadi kalau 7 hari utang orang tua kita, 7 hari juga kita memberikan makan orang miskin. Ya, 7 hari juga kita memberikan makan orang miskin. Wal madhhabul mukhtar inda Syafi'iyah annahu yustahab waliyuhu an yasumu anhu wa yabra' bihi al-mayyit wa la yahtaju ila ta'am anhu. Pendapat yang lain dari mazhab Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya menyatakan bahwa kalau ingin memudahkan mayit orang tua, maka gantilah puasa orang tua itu dengan puasa juga. Gantilah puasa orang tua tadi dengan puasa juga. Tapi hukumnya sunnah. Paham ya? Hukumnya sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Tidak sampai derajat wajib. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan orang tua kita meninggal dan mempunyai hutang 7 hari, maka kita ini sunnah melakukan puasa untuk orang tua kita. Tapi hukum sunnah. Ya, hukumnya sunnah saja. Tidak ada sampai derajat yang wajib. Dalilnya, ketika Rasulullah SAW ditanya, seorang perempuan, sesungguhnya ibuku meninggal. Kata perempuan tadi, ibuku meninggal. Dan ibuku mempunyai hutang puasa. Ibuku mempunyai hutang puasa. Apakah aku harus menggantinya ya Rasulullah? Nah, perempuan ini bertanya kepada Rasulullah. Faqala law kana ala ummika dain. Kalau ibumu punya hutang kepada seseorang, apakah engkau bayar? Kata Rasulullah. Qala na'am, iya, aku bayar dengan orang itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, fadainullahu ahaq an yuqda. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Qala Nawawi. Imam Nawawi berkata, wa hadzal qaul huwa as-sahih al-mukhtar alladzi na'taqiduhu. Dan pendapat inilah yang kami pakai, bahwa kalau orang tua kita meninggal, kita itu disunnahkan untuk melakukan puasa kalau orang tua kita mempunyai hutang puasa tadi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah at-taqdir fil bilad allati yatulu naharuha wa yaqsuru lailuha. Bagaimana misalkan kalau kita itu pergi ke negara yang
siangnya itu lebih lama daripada malam. Siangnya itu lebih lama daripada malam harinya. Ya, macam mana? Ada negara-negara itu yang malam harinya itu cuma 4 jam. Ya dah. Puasa berarti 20 jam berarti. Bagaimana? Nah, ini ikhtalafa al-fuqaha fi taqdir fil bilad allati yatulu naharuha. Ya. Faqila yakunu taqdir alal bilad al-mu'tadilah allati waqa'a fiha at-tashri'. Kamadinah wal Makkah. Waqila ala aqrabil bilad al-mu'tadilah alaihim. Kalau misalkan kita berada di tempat yang siang harinya itu lebih panjang dan kita tidak terbiasa puasa di situ, ya. Kalau ana dulu di Sudan puasa sahur jam 4:30, ya, mulai sahur mulai imsaknya itu 4:30, berbuka 7:30 malam. Artinya lebih panjang apa ya? Lebih panjang siang kan? Lebih panjang siang. Kalau kita di sini berbuka jam 6, sahur tetap 4:30. Atau jam 4:15. Itu standar kita. Berarti perbedaannya cuma 1,5 jam. Dan itu agak kuat alhamdulillah. Ya, agak kuat. Bagaimana kalau misalkan kita tidak terbiasa tinggal di tempat yang siang itu lebih panjang. Misalkan siangnya itu tadi 20 jam misalkan. Ya, 20 jam dari subuh ke maghrib 20 jam. Macam mana caranya? Para ulama menyebutkan kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan itu maka ditakar. Ya. Sahurlah pada waktunya dan berbukalah sesuai dengan takaran waktu Makkah Madinah. Jadi Makkah Madinah itu berapa jam puasa? Makkah Madinah misalkan berpuasanya 14 jam. Ya, Makkah Madinah biasanya puasanya 14 jam. Maka kalau kita tinggal di negara yang 20 jam siang harinya itu, dikuteng lah. 6 jam dikuteng. Paham ya? Jadi kalau misalkan siang harinya itu jam 4 sampai jam 9 malam siangnya. Ya sudah, berbukalah jam 6. Ya, jam 6 itu berbuka, tidak jadi masalah. Tapi kalau cuma perbedaannya sedikit saja, macam tadi ya, di Indonesia anak puasanya cuma berapa? Dari jam 4 sampai jam 6, berarti 12 kan? 14 ya. 14 jam. Kemudian pindah ke Sudan, 7:30 puasa. 15 jam setengah. Artinya agak pacak menahan itu. Maka tidak boleh. Jangan kelak nak ngikut waktu Indonesia oke. Kawan di Sudan lu ada berbuka, dirilah berbuka dulu. Itu tidak baca. Kalau misalkan perbedaannya itu cuma sedikit saja. Tapi kalau perbedaannya itu sangat jauh sekali, itu maka disesuaikan dengan kota Makkah dan Madinah. Pendapat yang kedua, disesuaikan dengan kota-kota di sekitarnya yang sesuai matahari terbit dan tenggelam. Artinya rata siang dan malamnya itu sama. Nah, ini ya pendapat para ulama. Cukup dijadikan ilmu baik. Kalau dipraktek di Indonesia tidak mungkin. Ya. Karena daerah di Indonesia ini rata-rata siang dan malamnya itu sama. Ya, siang dan malamnya itu sama. Kemudian pembahasan selanjutnya, kita sudah selesai masuk bab puasa ya. Kalau ada pertanyaan tentang puasa, habis ini tulislah. Ya, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang baru adalah Lailatul Qadar dan juga iktikaf. Pembahasan puasa lah selesai. Yang ada pertanyaan langsung tulislah sekarang. Sekarang ana membahas tentang Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam
yang Allah ciptakan untuk kita hambanya memperbanyak amalan ibadah di dalamnya. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik untuk melakukan ibadah dalam 1 tahun. Ya. Jadi kalau misalkan nek beribadah nian, beribadahlah di malam Lailatul Qadar itu. Jangan kelak kita nyari malam-malam yang lain. Aku beribadah malam minggu baiklah, misalkan. Ya, ngapain malam minggu? Karena ada tukang ganti ya. Nah, ini kacau ini. Ya, kacau yang macam ini. Jadi kalau misalkan kita itu ingin mencari waktu terbaik untuk melakukan ibadah, ya itulah malam Lailatul Qadar yang terbaik. Dalam 1 tahun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana beribadah 1 hari. Di malam itu lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inilah salah satu fadilahnya umat Nabi Muhammad. Ya, fadilah kita umat Nabi Muhammad itu umur kita ini pendek. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran diceritakan, ya, beliau berdakwah itu alfasanatin illa khamsina aman dalam Al-Quran. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa? 950 tahun hidup di dunia nih. Dak ringem kita kira. Ya, ringem dak kira-kira hidup 950 tahun. Ringem lah. Nak makan nyaman. Hakit lama-lama. Ya. Kemudian melah kenyang dak paca age nak makan. Itu ya. 950 tahun lamanya. Nabi baru disunat umur 80. Berarti umur-umur orang-orang terdahulu itu panjang. Jelas ya? Nah, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Sesuai dengan nabinya. Rasulullah SAW itu umurnya 63 tahun. Ya, 63 tahun. Tapi bagaimana cara supaya kita yang umurnya 63 tahun itu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang banyak. Nah ini ibadahnya sedikit tapi pahala banyak. Salah satunya malam Lailatul Qadar. Ya. Beribadah 1 hari pahalanya bagaikan lebih dari 1000 bulan. Itu. Ya, lebih dari 1000 bulan. Istihbab talabiha. Disunnahkan untuk kita itu mencari Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar ini? Dan diusahakan dalam keadaan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa-apa bentuk ibadahnya? Salat malam terutama. Salat malam terutama ini. Dalam salat malam itu disunahkan perpanjang bacaannya. Kalau tidak dihafal dengan Al-Quran, maka boleh untuk melihat Al-Quran. Tapi meniang cik-cik, menianglah tuwe, kalau tidak kuat berdiri, maka boleh duduk. Ini Islam itu ya. Bahkan anak punya guru namanya Syekh Abdullah, umur 90 tahun. Beliau sampai terakhir anak di Sudan masih ikut iktikaf. Di 10 terakhir bulan Ramadan nyari Lailatul Qadar. Ya. Agi nyari Lailatul Qadar itu. Salatnya dengan cara duduk. Duduk. Ya. Salatnya dengan cara duduk. Atau dengan tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Atau dengan amalan-amalan soleh yang lain, zikir, doa, itu ya. Cara menghidupi malam Lailatul Qadar, ya. Kapan
malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ini para ulama ini khilaf di sini. Memang disuruh khilaf, jadi kita itu serius nyari ya. Kalau ulama itu sepakat, ujung-ujungnya kita hanya beribadah 1 hari saja, benar tak? Laliwat. Nah, seolah-olah akulah udah dapat Lailatul Qadar. Akulah dapat 1000 tahun beribadah. Udah ini agak nyantai-nyantai lah. Nah, itu kalau ulama itu tidak sepakat. Kalau ulama itu sepakat, itu kelak jadi nilai. Maka di sini ulama berbeda pendapat kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Yang pertama, faminhum man yara annaha laila 21 wa qala la 23. Faminhum yara annaha laila 25. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang nyebut malam 21, ada yang nyebut malam 23, ada yang nyebut malam 25, ada yang nyebut malam 27, dan ada yang nyebut malam 29. Ya, malam 29. Banyak ulama berbeda pendapat di sini. Dan pendapat yang lain nyebut malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Kadang 21, kadang 25, kadang 27, kadang 29. Nah ini. Ya. Wa aksaruhum ala annaha laila 27. Tapi pendapat yang paling banyak dari para ulama ini adalah malam ke-27. Malam Lailatul Qadar itu. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan man kana mutaharriha. Barang siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka carilah dia di malam 27. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Allahu a'lam kapan malam Lailatul Qadar, tapi para ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, 10 terakhir bulan Ramadan. Maka carilah malam itu di 10 terakhir. Kalau tidak mampu mencari di 10 terakhir, maka carilah di malam-malam ganjil 10 terakhir. Ya. Kalau tidak mampu juga nyari di malam-malam terakhir itu, pilihlah di antara malam-malam ganjil itu, entah 21, 27, 29. Nah, pilihlah dari yang malam ganjil itu. Terutama 27, 23, dan 25. Terutama 3 itu. Ya. Kalau tidak tahu jangan sampai meninggalkan malam 27. Itulah kira-kira usaha terbaik kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan kawan-kawan jamaah di Sudan itu, kalau malam 27, sholat tarawih dan tahajud 3 juz sampai jalan aspal ini ramai. Karena mereka meyakini malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Kemudian di sini ada riwayat dari Aisyah, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan sholat tahajud, sholat malam di malam Lailatul Qadar, maka dia akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan disunahkan juga di malam Lailatul Qadar itu untuk memperbanyak doa, terutama doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu zat maha pengampun, maka ampunilah dosa-dosa kami. Diulang-ulang terus doa ini di malam Lailatul Qadar itu. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Dan jangan pernah cepat puas ketika kita sudah melakukan sekali doa. Jangan. Tapi ulang-ulanglah doa tersebut. Ya, ulang-ulang doa tersebut. Ya, ini pembahasan tentang malam
Lailatul Qadar, ya. Habis ini insyaallah kita minggu depan insyaallah kita membahas bab tentang iktikaf, ya. Iktikaf. Yang punya pertanyaan langsung kirim ke depan. Ya, sampai sini dulu pertanyaan kita. Bagaimana kalau kita mengkodok puasa itu diselang-seling ya? Misalkan seperti itu ya. Senin, Kemis misalkan mengkodok puasa seperti itu. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak jadi masalah. Jadi kalau misalkan kita punya hutang 7 hari kan. Senin, checklist. Kelak Kemis boleh atau Rebo, checklist boleh. Tidak masalah. Jadi tidak ada mesti mengganti puasa itu harus berturut-turut. Tidak. Ya. Jadi boleh. Kalau dia puasa kodok, tidak pacak dapat pahala sunnah. Karena puasa wajib. Karena dia puasa wajib, tidak dia dapat pahala puasa sunnah. Itu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membeli emas 0,5 gram sebanyak 2 kali. Dan saya ingin menukarnya dengan emas 1 gram. Apakah boleh menukar emas dengan emas yang sama beratnya? Boleh. Ya. Nukar emas 0,5 gram dengan emas 1 gram. Boleh. Dengan syarat tidak ada tambahan, boleh ya? Paham enggak? Kalau kita di toko emas ini biasanya beda. Kalau emas 0,5 segini harganya. Emas 1 gram segini harganya. Kalau nak nukar 0,5 dengan 1 gram biasanya ada tambahan duit. Nah, tambahan duit itu yang disebut riba. Tambahan duit itu. Tapi kalau cuma nukar 0,5 kemudian diganti dengan 1 gram, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Hukumnya boleh. Ya. Kalau ada tambahan uang, nah itu yang tidak boleh. Kalau ada tambahan uang, maka itu yang tidak diperbolehkan. Apabila seorang perempuan pertama kali haid usia 15 tahun, pada saat itu belum mengerti apabila puasa Ramadan yang terhitung batal karena haid harus diganti. Ketika usia 20 tahun baru mengerti. Ya, bagaimana cara mengganti puasa yang tertinggal atau yang belum dibayar? Tadi sama. Kita itu haid berapa hari kira-kira? Haid kita itu berapa hari setiap bulan? Takarana. Kalau haid kita itu sekitar 5 hari atau 7 hari, maka ambil bilangan yang banyak. 7. Ya. Kemudian 7 itu dikali 5 tahun. Ya, 5 tahun. 7 kali 5 berarti 35 hari puasa. Habis itu buatlah kolom 35 iko. Tempel di dinding. Habis itu puasa. Asak berbuka checklist. Selama 1 tahun. Kalau tahun ini lo ada lunas, lanjut lagi tahun depannya. Itu. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kalau misalkan lah berpuluh-puluh tahun, ini kan 5 tahun lagi pacak ngendata. Yang susah ini kalau lah berpuluh-puluh tahun. Karena umur 50 baru tobat, misalkan. Ya, agak-agak muda, agak-agak happy. Umur 50, lah batuk-batuk, lah hakit-hakit, itu baru tobat, baru belajar, baru tahu misalkan. Nah, kalau umurnya sudah di situ,
dan tidak tahu lagi data berapa, maka perbanyaklah melakukan puasa sunnah. Kalau pacak puasa Daud lah istilahnya. Ya, kalau pacak melakukan puasa Daud. Ada banyak zikir yang dibaca pada saat zikir pagi dan petang. Pertanyaannya, apakah boleh hanya membaca salah satunya saja? Misalkan membaca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un, atau membaca amsayna wa amsayna ala fitratil Islam gitu ya. Boleh tidak membaca salah satunya? Kalau ditanya boleh tidak, tetap boleh. Tapi kalau ditanya afdolnya, lebih afdol yang baca semua. Gitu ya. Lebih afdol baca semuanya. Aku pun tidak ada maco semua ya. Hanya maco yang nempel di kepala ya, Bay. Zikir-zikir yang nempel di kepala tadi. Yang dah hangat nempel yang harus muka buku, aku tidak ada maco lagi. Ya. Jadi seperti itu. Gitu loh. Jadi boleh membaca yang kira-kira kita itu hafal atau membaca sebagiannya saja. Ya. Tidak masalah. Hukum membuka usaha dekorasi akad atau resepsi. Boleh tidak? Dekorasi atau resepsi akad boleh. Oh, boleh. Menghias ruangan kan? Bahkan kita di Gontor itu juga ada bagian basatino namanya. Kalau ada kumpul-kumpul ustadz, dihias dulu. Ya, boleh. Tapi jangan mendekor dengan hal-hal yang Allah haramkan. Misalkan gambar di sini cewek seksi misalkan, tidak baca, tidak boleh. Dekorlah dengan sesuatu yang Allah itu bolehkan. Dekor itu dengan bunga, dekor misalkan dengan apa ya? Yang Allah bolehkan. Gitu loh ya. Dengan tirai misalkan, ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau mendekornya itu dengan hal-hal yang Allah haramkan, nah ini yang tidak boleh. Ataupun diiringi dengan keyakinan-keyakinan. Misalkan. Ya. Keyakinan-keyakinan misalkan kita harus dekor ini karena pengantin ini lagak tua harus dengan air kelapa muda. Keyakinan. Kalau tidak ada pakai air kelapa muda, pengantin ini tidak ada lama umur. Misalkan ya. Nah, itu dekorasi dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, itu tidak boleh. Gitu loh. Itu tatayur. Tapi kalau dekorasi yang tidak ada hubungannya tentang itu tidak jadi masalah. Kalau dekorasinya itu adalah dekorasi yang baik. Ya. Yang halal, tidak jadi masalah. Lebih banyak mudorot. Manakah antara tukang rias pengantin dan guru seni? Tak terkenuge nih, banyak mana yang mudorot ya. Tukang rias pengantin itu kalau pengantinnya itu dirias dengan cara Rasulullah SAW tidak masalah. Ya, yang melihatnya hanya perempuan tidak jadi masalah. Meriasnya juga dengan tidak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadi masalah. Gitu loh. Ya, kalau ngerias dengan tidak melanggar syariat-syariat. Contoh misalnya, contoh misalkan alis digundul, habis itu dikelir. Nah, ini kan berdosa, dango. Gitu loh. Ya. Kemudian memakai bulu mata palsu. Nah, itu kan tidak boleh. Tapi kalau cuman ngerias orang itu bedak. Oh. Pasang gincu hediket, itu pun agak ditutup, itu pun alis-alis asli yang nengok hanya suami dan kawan-kawan. Nah, itu tidak masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Ada tidak mudorot di situ? Tidak ada mudorotnya. Gitu loh. Ya. Yang tidak boleh itu yang seksi-seksi itu. Gitu loh. Yang bernapas haro. Gitu. Paham? Yang bernapas haro. Ini dipres, ini diangkat ke atas. Kan haro bernapas ujung-ujung. Nah, ini yang kacau. Ini yang tidak boleh. Ya. Jadi tergantung macam mana kita nyetel. Tapi yang namanya usaha itu biasanya tergantung apa namanya?
Nah, kalau misalkan permintaan kena uge masalahnya. Kalau permintaannya itu yang haram, kita kena uge. Percikan itu gitu loh. Ya, percikan itu kita kena juga. Guru seni. Seni apa yang diajarkan? Kalau seni rupa, benar enggak? Apalagi ngambar sekarang yang tengah booming sekarang, menggambar karikatur Rasulullah SAW. Penghinaan boleh ya? Masuk ah. Tapi kalau menggambar bangunan, seni kan? Awalnya seni. Lame-lame kelaa dihiasi dengan ilmu matematika, pacak jadi arsitek seni ini. Gitu loh. Seni ini pacak jadi arsitek. Jadi seni apa ya kira-kira yang nak dibahas ini? Karena seni ini pun cabangnya banyak. Gitu loh. Seni ini cabangnya banyak. Olahraga, seni juga. Kita ngajar anak-anak kita untuk mempelajari seni olahraga, itu juga tidak jadi masalah. Jadi tengok apa namanya ke dalam praktek seninya itu apa, ya. Kalau agak pacak dihindari sesuatu yang Allah haramkan itu, digawe tidak jadi masalah. Contoh misalkan seni, yuk menghias kue, seni juga. Kerajinan tangan, membuat bentuk-bentuk apa namanya sesuatu-sesuatu dari hal-hal yang bekas, kaleng-kaleng bekas, seni juga. Berdosa tak? Tak ada berdosa ini. Halal. Ya, ini seni semua. Jadi tengok seninya itu apa. Itulah ya. Jadi mudorotnya mana yang lebih banyak? Allahu a'lam nih. Tergantung di lapangan macam mana. Gitu ya. Tergantung di lapangan macam mana. Jika kita berzakat kepada saudara kita, apakah cukup diniatkan dalam hati? Atau kita sampaikan bahwa uang ini adalah uang zakat? Terutama zakat-zakat wajib sebenarnya itu harus diumumkan. Dikarenakan jangan sampai orang itu takut, ya, orang itu takut curiga kita itu tidak mengeluarkan zakat. Tapi macam mana kalau zakat itu diterima oleh saudara kita sendiri, takut saudara ini tersinggung, misalkan ya. Kalau saudara ada tersinggung, nah kita pada duit ini duit zakat, misalkan, ya, kita pada duit ini duit zakat. Jadi dia yakin kita itu sudah mengeluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Dan kalau memang saudara kita itu termasuk mustahik, termasuk orang yang berhak menerima zakat, tidak masalah kita kasih tahu. Cuman ada orang itu yang tersinggung kalau dia menerima zakat, misalkan, ya, padahal dia berhak untuk menerima zakat. Ya sudah, tidak usah dipada, dua-dua boleh, gitu loh ya. Tidak jadi masalah. Untuk tidak menyampaikan bahwasanya ini uang zakat maksudnya, tidak ada jadi masalah. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ciri-ciri. Kalau ciri-ciri secara fisik tidak deh. Kalau ciri-ciri secara fisik tidak deh. Tapi kalau ciri-ciri secara amaliyahnya, para ulama menyebutkan seperti ini, dia akan senantiasa lebih mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Artinya ibadah dia itu akan terus berlanjut setelah Lailatul Qadar. Gitu loh. Setelah malam Lailatul Qadar, ibadah dia itu akan berlanjut. Ya. Dan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat. Ya. Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan ataupun taufik mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adapun misalkan malam Lailatul Qadar, ya,
dia sholat, terus sholat. Kemudian ketika hari raya Idul Fitri langsung bebas melakukan maksiat sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada kemungkinan Lailatul Qadar yang baru liwat itu langsung hilang pulih. Ya dah. Karena yang memberikan pahala itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pahala Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menghapusnya Allah juga. Gitu loh. Maka salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah ketika dia istiqomah dan lebih condong mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Itu ya. Allahu a'lam. Terus hukum merayakan Maulid Nabi. Nah, ini pula ini. Ini soal tahunan ini, asak musim Maulid Nabi soal. Ya. Dan memakan makanan dalam perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi ya. Bagaimana cara merayakannya? Ini. Hukum itu nanti tergantung di situ. Bagaimana cara merayakannya? Kalau misalkan di sini kajian kita sekarang misalkan dikarenakan bulan ini bulan Maulid Nabi. Ya. Kita membahas sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Kita Kita rubah yang tadinya kajian fikih jadi kajian sirah, kajian sejarah tentang Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Kalau seperti itu, boleh saja. Ya dah. Karena bentuknya adalah kajian. Ya, kajian. Dan kajian kita ini memang rutin setiap minggu kita lakukan. Gitu loh. Ya, kajiannya rutin. Kemudian kalau bentuk perayaannya berubah misalkan. Ada bentuk perayaannya ini seperti di masjid-masjid sekarang ya. Yang dilakukan adalah membaca syair. Syair ini pujian-pujian. Ya. Salatullah, salamullah itu syair namanya. Ya. Assalamualaikum diirama-iramakan. Nah, mereka menamakannya syair, tapi syair ini isinya pujian-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah membaca syair-syair seperti ini, ada penceramah agama yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah ada penceramah agama, biasanya ada kue-kue hikuk 2-3 di masjid itu. Ya. Nah, para ulama di sini ya, kalau kita cari di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in, mereka tidak pernah melakukan yang seperti ini. Ya. Dan datang ulama-ulama setelahnya. Ulama-ulama setelahnya juga menggunakan kaidah yang sama. Dengan kaidah bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah merayakan, bukan merayakan sebenarnya, memperingati hari Nabi Musa ketika itu Allah selamatkan dari Fir'aun. Maka ini yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu mempunyai kitab Fathul Bari, di situ tuh kitab menjelaskan hadis Sahih Bukhari. Orang yang merayakan itu berpendapat menggunakan pendapat Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar menyebutkan, ya, kalau orang menghidupkannya dengan mengingat Rasulullah, mempelajari kisah-kisah Rasulullah, kemudian di hari itu dia berpuasa, di hari itu dia juga melakukan sedekah, gitu ya, untuk mengagungkan hari lahir Rasulullah SAW, maka itu bentuknya tidak jadi masalah. Kata Imam Ibnu Hajar ini. Kata Imam Ibnu Hajar. Tapi banyak yang ngambil kesempatan dari pendapat Ibnu Hajar ini. Gitu loh. Yang tadinya diperbolehkan hanya sekedar kajian, yang diperbolehkan hanya sekedar sedekah, diperluas oleh masyarakat awam. Jadi apa? Rayo. Paham ya? Rayo. Dan rayo macam rayo Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
Makanya ada ulama yang lain yang melarang, seperti Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah melarang. Kemudian salah satu ulama bermadzhab Imam Malik juga melarangnya. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga melarangnya. Kenapa? Karena banyak yang berlebih-lebihan dalam melakukan perayaan tersebut. Ya, kalau kita di sini tidak ada melakukan itu, ya bahkan masjid kita biasa baik, kajian tetap biasa, ya bahkan dengan itu pun mungkin ya bisa dijadikan bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sama di bulan lahir Rasulullah SAW, sama di bulan yang lain-lain juga sama. Bentuknya adalah mengkaji kitab-kitab Rasulullah SAW. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kembali tadi, bagaimana kalau dengan makan di dalam merayakannya? Ya. Makanannya itu tetap hukum halal. Oh, jadi kalau misalkan ada orang nganter ke rumah kita pemakan lauk ayam, dia ambil apa ditolak kira-kira? Dia ambil apa ditolak kira-kira? Kalau ada orang nganter ayam ke rumah kita, dikarenakan dia merayakan ini, dia rayo, dia ambil apa ditolak? Dia ambil tidak jadi masalah. Ya, diambil tidak jadi masalah. Kemudian kita sedekahkan. Kalau memang kita misalkan ya, kita tidak denek merayakannya, misalkan. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang merayakannya. Kita kasih dengan orang yang lain. Ya. Tidak merubah hukum makanan itu menjadi haram. Ingat tidak merubah makanan itu menjadi haram. Ya, jadi intinya adalah para ulama di sini berbeda pendapat. Tapi yang kita sepakati adalah ketika perayaan itu berlebih-lebihan, ya, sehingga mengalahkan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ketika ada yang tidak merayakannya kita menganggap imannya kurang. Nah, ini kan berlebih-lebihan. Gitu loh, ya. Jadi yang berlebih-lebihan ini yang tidak diperbolehkan. Maka pertengahan kita ya. Kalau memang kita tidak merayakan itu, ada usaha diusak-usak lah. Kawan-kawan yang merayakan itu gasak lah. Karena apa? Karena tanggung jawab kita di hadapan Allah itu dengan amalan masing-masing. Kenang-kenang nih. Dengan amalan masing-masing. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, beliau pernah berkata, yang membedakan kita dengan ahli bid'ah, misalkan kita menganggap itu bid'ah misalkan, dan orang yang merayakannya menganggap kita ini yang anti bid'ah juga, benar tak? Ujung-ujung kan betul-betul bid'ah nih. Maka Imam Tsauri pernah menyebutkan yang membedakan ahlul bid'ah dengan ahli sunnah nanti adalah ketika dia meninggal. Maka buktikan kalau memang amalan kita itu betul, kita yakin amalan kita ini sahih, kita yakin amalan kita ini menambah keimanan, buktikan nanti dengan kita meninggal dengan cara yang baik. Dan jangan kita mencela-cela orang. Cuman kita cukup mengasih tahu, ya, ngapain kalau perayaan ini kebanyakan dari masyarakat kita berlebih-lebihan. Dan kebanyakan ustadz, ku dengar-dengar ya, tadi malam ku dengar isi kajian salah satu masjid yang melakukan perayaan, bukan perayaan, peringatan. Isinya juga seperti itu. Memperingati sebagian saudara-saudara kita ini, kenapa hari lahirnya diagung-agungkan tapi syariatnya tidak diagung-agungkan. Nah itu, cuman sebagian ustadz kita ini mencari momen karena pas tengah ramai itu disekak di situ. Gitu loh. Ya. Jadi untuk masalah bentuk perayaannya para ulama untuk bentuk peringatannya para ulama berbeda pendapat. Adapun misalkan kita meyakini sudah tidak perlu dirayakan, cukup seperti biasa saja, jangan sampai dianggap seperti Idul Fitri dan Idul Adha, ya sudah. Ya.
Kita jangan ikut dan juga jangan mudah mencela. Mulut kita ini jangan mudah mencela. Ya. Jadi anjuran ana seperti itu. Karena para ulama-ulama yang hafiz hadis, yang hafal dengan hadis pun mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Allahu a'lam. Lagi ya. Insyaallah kita lanjut di kajian minggu depan. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.